Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiansyah, NPM 1815011035 dari Linka Creative Construction. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proyek kami yang berjudul Waste Management Increasing Opportunities for Recycling. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Linka Creative Construction beranggotakan 4 orang, yaitu Rudiansyah, Melinia Saputri, Reta Mayola Juindi, dan Anissa Wansya Janatila. Kemudian Bapak Kristianto Usman, STMT PhD, dan Ibu Dr. of Engineering Ika Kustiani, ST Master of Engineering, sebagai dosen pembimbing mata kuliah proses desain rekayasa. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Apa itu bank sampah? Bank sampah yaitu suatu unit kerja yang melakukan pengelolaan sampah, di mana kegiatannya meliputi pemilihan sampah dari sumbernya yang kemudian dikumpulkan pada suatu tempat, kemudian dijual ke pihak ketiga atau diolah kembali. Prinsip pengelolaan sampah adalah reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah sampah. Kemudian ada pengertian dari ferrosemen. Ferrosemen adalah sejenis beton bertulang yang berukuran tipis, biasanya dibuat dari mortar semen hidraulik, ditulangi dengan kawat dengan jarak lapisan dan ukuran jarak yang rapat. Kemudian pembahasan yang kedua adalah manfaat adanya bank sampah. Tujuan adanya bank sampah yaitu memisahkan sampah-sampah yang sudah terkumpul dari setiap blok rumah untuk disatukan di subbank sampah sebelum dibawa ke bank sampah, agar memudahkan peningkatan proses daur ulang yang akan dilakukan di bank sampah. Lalu, manfaat dari adanya bank sampah yaitu: yang pertama, lebih mudah dalam pemilihan sampah. Yang kedua, mengurangi polusi udara akibat bau dari tempat pembuangan sampah. Dan yang ketiga, meningkatkan peluang daur ulang sampah. Halo, aku Meli. Di sini aku akan menjelaskan tentang kotak sampah dan subbank sampah dari ferrosemen. Emang bisa ya bikin kotak sampah dari ferrosemen? Terus apa sih keunggulan dari kotak sampah ferrosemen ini dengan kotak sampah yang biasa kita temuin? Kira-kira apakah lebih mahal atau lebih murah ya? Untuk penjelasan lengkapnya, simak ya, cekidot. Apakah bisa bank sampah dari ferrosemen? Apa sih keunggulan penggunaan ferrosemen? Dan bagaimana cara pembuatannya? Kita akan bahas keunggulan penggunaan ferrosemen sebagai subbank sampah. Apa sih keunggulan ferrosemen? Keunggulan ferrosemen yang pertama yaitu lebih murah, lebih awet, kapasitas lebih besar, dan tidak mudah dicuri. Selanjutnya yaitu perbandingan kotak sampah fiber dan kotak sampah ferrosemen. Apa aja sih bedanya? Seperti yang terlihat di sebelah kiri merupakan kotak sampah fiber yang biasa kita temukan di sekeliling kita. Sedangkan yang sebelah kanan adalah kotak sampah ferrosemen yang kami desain. Selain perbedaan desain dan bentuk tadi, ada beberapa perbedaan lain antara kotak sampah fiber dan kotak sampah ferrosemen. Yang pertama itu untuk kapasitas. Kotak sampah fiber mampu menampung 0,05 meter kubik dan kotak sampah ferrosemen mampu menampung 0,5 meter kubik, di mana jauh lebih besar kapasitas kotak sampah ferrosemen. Yang kedua adalah harga. Untuk 3 buah kotak sampah fiber seharga Rp750.000 dan untuk 3 kotak sampah ferrosemen seharga Rp200.000. Selanjutnya itu kotak sampah fiber rawan dicuri karena bentuknya menarik dan mudah sekali diangkut oleh pencuri, sedangkan kotak sampah ferrosemen lebih permanen. Untuk perbandingan biaya, direncanakan kami akan menyediakan 16 kotak sampah ferrosemen plus 1 subbank sampah dalam satu komplek. Jika harga satu kotak sampah fiber seharga Rp750.000, berarti 16 kotak sampah fiber totalnya adalah Rp12 juta. Sedangkan jika menggunakan ferrosemen, kami hanya mengeluarkan dana sebesar Rp5.769.500 dengan rincian dana sebagai berikut. Rincian biaya meliputi biaya upah pekerja dan biaya material, di mana pekerja yang digunakan sebanyak 5 orang dan durasi waktu yaitu 7 hari.
Dan untuk rincian lainnya seperti yang tertera pada layar, yaitu dengan jumlah total 5.769.500. Halo, aku Anissa. Di sini aku akan menjelaskan tentang material apa aja sih yang diperlukan untuk pembuatan kotak sampah dari verosemen. Gimana langkah-langkah pembuatannya dan berapa lama waktu pembuatannya? Check it out! Material apa saja ya yang digunakan untuk pembuatan kotak sampah dari verosemen? Materialnya ada mortar, spandek, multiplex, kawat ayam, cat kayu, dan kayu reng. Spesifikasi material yakni mortar 20 kg per sak, kawat ayam setengah inci atau 1,25 cm, multiplex ketebalan 9 mm ukuran 120 x 50 cm, atap spandek 0,25 meter dan lebar 1,05 meter, 3 warna cat, paku kayu ukuran 2 cm, kayu reng jati ukuran 2 x 1 x 0,5 meter, engsel kuku sayap, kaso ikat, perikat 4 batang, sendal jepit bekas untuk menghaluskan dan meratakan permukaan verosemen. Langkah pembuatan kotak sampah verosemen tertera pada tabel berikut. Pada proses pembuatan kotak sampah verosemen, pekerjaan selama 7 hari terbagi atas 4 pekerjaan. Yang pertama pekerjaan persiapan, terdapat pekerjaan pembersihan lahan pada hari pertama. Yang kedua pekerjaan perakitan bekisting, yakni pekerjaan multiplex, dilakukan pada hari kedua dan hari ketiga. Kemudian yang ketiga pekerjaan verosemen, terdapat 4 poin. Yang pertama pekerjaan adukan mortar instan, yang kedua pekerjaan pemasangan kawat, dan yang ketiga pekerjaan acian dilakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian pekerjaan kayu dilakukan pada hari ketiga dan hari keempat. Pekerjaan yang terakhir yakni pekerjaan finishing terbagi atas 5 poin. Yang pertama pemasangan spandek atap dan yang kedua pemasangan engsel dikerjakan pada hari keempat. Kemudian pengecatan dikerjakan pada hari keempat dan kelima. Pemasangan kotak sampah dikerjakan pada hari kelima dan keenam. Kemudian pemasangan sub bank sampah dikerjakan pada hari ke-6 dan ke-7, yakni hari terakhir. Pembuatan kotak sampah verosemen seperti pada gambar, yakni pemasangan kawat, perakitan bekisting, dan perataan serta penghalusan permukaan verosemen. Hai, aku Ola. Di sini aku akan menjelaskan tentang detail dan side plan dari subang sampah dan kotak sampah, serta beberapa hal lainnya mengenai proyek kami. Check it out. Ini merupakan side plan dari kotak sampah dan subang sampah yang telah kami gambar. Kami mendesain gambar tersebut menggunakan SketchUp versi 2020 dan dirender menggunakan Enscape. Ini merupakan tampak dari kotak sampah yang telah kami gambar, yang memiliki panjang 1,5 meter, lebar 0,5 meter, serta tinggi 1 meter. Setiap kotak sampah akan diletakkan di antara 2 rumah, yang tiap-tiap kotak sampah akan menampung 3 jenis sampah. Di komplek ini, kami menyediakan 16 kotak sampah, dan di mana sampah-sampah yang telah terkumpul dari kotak sampah tersebut akan dikumpulkan kembali pada subang sampah yang berada di sebelah kanan jalan utama. Dan sekarang kita berada di jalan utama komplek tersebut. Dan ini merupakan subang sampah yang kita maksud tadi, yang mempunyai panjang 4,5 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1,5 meter, dan mempunyai 3 jenis sampah. Jenis-jenis sampah tersebut dibedakan dari 3 warna yang ada di subang sampah dan kotak sampah tersebut. Inilah proyek dari Linka Creative Construction. Jika Anda berminat ingin membuat proyek yang sama, bisa menghubungi kami pada kontak yang tertera di video ini.
Thanks for your attention.